Halo semuanya, perkenalkan nama saya Octavia Angela Sirait dengan NIM 2403060055 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa proses penting dalam biokimia yang berkaitan dengan metabolisme protein, yang dimana ini adalah mata kuliah biokimia dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Vidianasari, SPT, MP, IPM. Baiklah, pada kali ini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang transaminasi, yang dimana transaminasi ini adalah proses perpindahan gugus amino dari satu asam amino ke asam alfa keto, yang dimana tujuan dari transaminasi ini, tujuan utamanya adalah untuk membentuk asam amino yang baru, yang dimana asam amino yang baru ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Biasanya bahan yang terlibat dalam transaminasi ini adalah asam amino, contohnya glutamat, kemudian asam alfa keto, contohnya yaitu pirufat. Kemudian enzim yang berperan dalam proses ini adalah contohnya yaitu aminotransferase. Contoh dari aminotransferase ini misalnya adalah alanin aminotransferase. Kemudian ada koenzim pyridoxal fosfat, yang dimana contohnya itu adalah vitamin B6. Hasil akhirnya yaitu asam amino baru, misalnya alanin, dan asam alfa keto baru atau alfa ketoglutarat. Yang kedua yaitu tentang deaminasi oksidatif, yang dimana deaminasi oksidatif ini adalah proses penghilangan gugus amino dari asam amino, terutama yaitu glutamat, dengan bantuan oksigen atau NAD+. Pada proses ini biasanya terjadi di dalam hati. Kemudian bahan yang terlibat dalam proses ini yaitu ada glutamat, kemudian ada NAD+ atau NADP+, lalu enzim yang berperan dalam proses ini yaitu ada glutamat, kemudian glutamat dehidrogenase. Kemudian produk yang dihasilkan pada proses ini adalah contohnya amonia atau NH3, kemudian alfa ketoglutarat. Lalu selanjutnya ada deaminasi non-oksidatif, yang dimana deaminasi non-oksidatif ini adalah proses penghilangan gugus amino tanpa bantuan NAD+ atau oksigen. Kemudian bahan yang biasanya terlibat dalam deaminasi non-oksidatif ini yang pertama yaitu ada serin atau treonin, lalu enzim yang berperan yaitu serin dehidratase dan treonin dehidratase. Hasil akhirnya yaitu ada amonio, kemudian ada senyawa alfa keto, yang dimana senyawa alfa keto ini misalnya adalah pirufat. Lalu yang keempat, kemudian
ada sintesis urea, yang dimana sintesis urea ini terjadi di hati dan berfungsi untuk membuang kelebihan amonia yang bersifat racun. Proses ini dikenal sebagai siklus urea atau biasanya disebut dengan siklus ornitin. Biasanya bahan yang terlibat di dalam proses ini yaitu ada amonia atau NH3 dan CO2, lalu ada aspartam. Enzim yang terlibat dalam proses ini adalah ada karbomoil fosfat sintetase 1, kemudian ada ornitin transkarbomylase, lalu ada argininosuksinat sintetase, kemudian ada argininosuksinat liase, lalu ada arginase, lalu hasil akhir dari proses ini yaitu ada urea dan juga ornitin. Baiklah, yang kelima ada tentang sintesis asam amino, yang dimana sintesis asam amino ini adalah proses pembentukan asam amino di dalam tubuh, terutama asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang bisa dibuat sendiri oleh tubuh hewan tanpa harus didapat dari pakan. Kemudian bahan yang terlibat di dalam proses ini yaitu ada asam alfa keto. Asam alfa keto ini contohnya yaitu asam pirufat. Kemudian ada gugus amino dari glutamat. Lalu enzim yang bekerja pada proses ini adalah enzim aminotransferase. Baiklah, hasilnya yaitu ada asam amino non-esensial seperti alanin dan juga ada alfa ketoglutarat. Yang keenam yaitu ada sintesis heme, yang dimana sintesis heme ini adalah bagian penting dari hemoglobin yang berfungsi untuk mengangkut oksigen dalam darah. Kemudian sintesis heme ini berlangsung di dalam hati dan juga sumsum tulang. Bahan yang terlibat di dalam sintesis heme ini ada yang pertama ada suksinil CoA, kemudian ada glisin. Lalu enzim utama di tahap awal itu ada alasintetase, dan kemudian hasil akhir dari sintesis heme ini yaitu heme yang kemudian akan digabungkan dengan globin untuk membentuk hemoglobin, yang dimana untuk membentuk hemoglobin. Baiklah, sekian proses penjelasan dari saya tentang proses reaksi biokimia penting yang terjadi di dalam metabolisme protein ternak. Jadi reaksi transaminasi sampai sintesis heme semuanya mempunyai peran penting dalam menjaga keseimbangan nitrogen, kemudian produksi energi dan juga pembentukan jaringan di dalam tubuh ternak. Sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman
teman-teman yang menonton. Terima kasih.